Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman sekalian yang saya cintai, kita lanjutkan ngaji berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mimawarithi salamah. Ini sekarang kita menerangkan atau tentang perkara-perkara yang bisa menjadikan kita selamat. Selamat ini ya selamat secara umum, selamat di dunia dan juga bisa selamat di akhirat. Nah ini mimawaritis salamah, perkara-perkara yang bisa ketika kita melakukan perkara ini, ketika kita menjalankan ini, maka insya Allah kita akan diberikan keselamatan. Auhallahu ila sayyidina Isa alaihi salam. Jadi Allah pernah memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihi salam wa ala nabiyina, dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i afdhalus sholati wassalami alaihim, dan juga kepada seluruh para nabi, seluruh para nabi. Apa yang pernah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad, juga kepada para nabi-nabi yang lain, yakni idza kunta wahdaka fakhfat qalbaka. Yang nomor satu, ketika engkau dalam keadaan sendiri, maka jagalah hatimu. Ini perkara yang bisa menjadikan kita selamat yang pertama. Ketika kita sendiri, tidak bersama dengan orang lain, tidak dalam perkumpulan orang banyak, ya, jagalah hatimu. Dari apa? Dari was-was, dari suudzon, dan yang lain, penyakit-penyakit hati, ya, dari syirik dan yang lain. Jadi terkadang kita ini diam, tidak bersama dengan orang lain, yang sendiri, tapi hati kita ini ramai. Hati kita ini memikirkan yang tidak-tidak. Hati kita suudzon kepada Allah, hati kita suudzon kepada makhluknya Allah, kepada hambanya Allah. Hati kita terus ramai. Makanya ketika kita sendiri, jagalah hatimu. Wa idza kunta bainan nas fahfat lisanaka. Yang kedua, ketika kita sedang bersama dengan manusia, baik ketika jagongan, cangkruan, atau acara-acara yang lain yang melibatkan manusia yang lain, fahfat lisanaka, jagalah lisanmu. Jangan sampai kita berucap, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang menjadikan kita menyakiti hati orang lain. Nah, ini termasuk perkara yang bisa memberikan keselamatan bagi kita ketika kita bersama dengan orang lain. Wa idza kunta 'alal ma'idati fahfat batnaka. Dan ketika kita sedang berada di perjamuan, di persamuan, kita sedang berada di depan makanan, hidangan yang banyak, maka jagalah hatimu, jagalah perutmu. Jangan rakus. Jagalah kira-kira yang kau butuhkan yang mana. Ketika kira-kira mana yang baik untuk kesehatanmu, yang cocok dengan dirimu yang mana. Jangan terlalu rakus. Apalagi mengambil yang jauh, gayung-gayung dan yang lain. Ketika kita berada di perjamuan makanan, maka jagalah perut kita seadanya. Apa yang ada di depan kita, itu yang kita makan, dan secukupnya, ya, secukupnya, jangan berlebihan. Wa idza kunta 'ala tariqi fakhfat ainaka. Ketika kita berada di jalan, ya, yang menuju kemana, kita berada di sebuah perjalanan, maka apa yang kita harus kita jaga? Yang kita jaga adalah mata kita.
mata kita ini harus kita jaga. Oh, ini perkara yang haram, yang tidak pantas kita lihat, yang tidak harus kita lihat. Kita jaga mata kita ini. Karena mata ini sebagai pintu pertama yang nanti bisa menjadikan gangguan di dalam hati kita. Mata kita melihat sesuatu yang menarik, kita lihat, kemudian mempengaruhi hati kita, yang mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi pikiran kita. Ini awalnya dari mata. Maka dari itu pesannya, ketika kita berada di jalan, jagalah mata kita. Bahadihi turisu salamah, ya. Perkara-perkara inilah yang menjadikan atau mewariskan sebuah keselamatan bagi kita, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Siapa yang tidak ingin selamat? Semuanya pasti ingin selamat. Maka dari itu, pesan-pesan ini mari kita perhatikan. Ketika kita sendiri, jaga hati kita. Ketika kita di antara para manusia, berkumpul dengan manusia, maka mari kita jaga lisan kita. Ketika kita berada di perjamuan, ketika kita berada di depan makanan, hidangan, maka marilah kita jaga perut kita. Dan kita ketika berada di perjalanan atau di jalan, maka marilah kita jaga mata kita. Maka dengan menjalankan ini, Allah memberikan kita keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.